Ya, sudah lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19 mewabah di hampir seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Banyak pula cara maupun kebiasaan manusia yang berubah guna beradaptasi dengan keadaan bertarung dengan pandemi COVID-19. Tak terkecuali juga adanya pula perubahan dari sisi proses bisnis yang harus dengan cepat pula beradaptasi dengan kondisi dengan harapan sektor ekonomi tak terdampak penurunan yang cukup dalam. Begitupun dengan Indonesia yang ternyata walau masih diliputi pandemi COVID-19 dari sisi neraca perdagangannya justru surplus menurut laporan yang dipublikasikan oleh BPS. Nah, ini seperti apa? Akan kita ulas bersama dalam cuan ekspor saat pandemi. Nah, tepat pada hari kemarin Badan Pusat Statistik ataupun BPS melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia pada bulan April 2021 mengalami surplus sebesar 2,19 miliar dolar Amerika Serikat, di mana apabila kita lihat di sini dari data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, ternyata neraca perdagangan kita sudah mengalami surplus selama 12 bulan berturut-turut atau terhitung dari di sini sejak bulan Mei 2020. Dan juga berbicara terkait neraca dagang tentu erat kaitannya dengan nilai ekspor impor, di mana nilai ekspor Indonesia mencapai 18,48 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat sebesar 0,69% dibandingkan dengan ekspor pada bulan sebelumnya atau di bulan Maret 2021. Bahkan jika dibandingkan dengan April 2020 atau dilihat secara tahunan atau year on year, peningkatannya pun sangat signifikan, berada di angka 51,94% banyaknya. Nah, ini sedangkan berbeda dengan nilai impornya, di mana nilai impor hanya mencapai 16,29 miliar dolar Amerika Serikat saja atau turun sebesar 2,96% dibandingkan bulan Maret 2021 yang ada di angka 16,79 miliar dolar Amerika Serikat. Dan juga bila dilihat ataupun dibandingkan begitu ya dengan bulan April 2020 yang sebesar 12,54 miliar dolar Amerika Serikat, nilai impor masih mengalami kenaikan sebesar 29,93%. Nah, ini dari angka-angka yang ada, Kepala BPS Suharyanto juga menambahkan bahwa kondisi neraca perdagangan Indonesia yang surplus sebesar 2,19 miliar dolar AS ini memang diperoleh dari transaksi perdagangan di sektor non-migas yang pada kenyataannya mampu berada di angka 3,26 miliar dolar Amerika Serikat, namun sayangnya harus tereduksi oleh adanya defisit perdagangan migas sebesar 1,07 miliar dolar Amerika Serikat. Dan juga apa-apa saja barang-barang unggulan RI yang memang mampu membuat nilai ekspor mengalami peningkatan, bisa kita lihat di slide selanjutnya. Ya, kalau bisa kita lihat di sini menurut data dari yang dipublikasi oleh Bloomberg, di mana di sini memang bisa kita lihat terdapat sejumlah barang komoditas. Di sini memang kalau kita lihat ada tembaga, lalu juga ada batu bara, CPO, karet, nikel dan selanjutnya. Dan kalau misalnya kita memang lihat hampir sebagian besar mengalami kenaikan yang cukup signifikan begitu pada kuartal 1 di tahun 2021 ini, di mana bisa kita lihat di sini pula kita ambil contoh seperti tembaga. Memang kalau kita lihat di mana indeks harga tembaga pada kuartal 1 di tahun 2020 berada di angka 50, maksud kami kuartal 1 tahun 2021 berada di angka 50,3 indeksnya, dan juga secara year to date berada di angka 38,4. Nah, di sini sedangkan pada kuartal 4 di tahun 2020 di mana indeks harganya masih berada di angka 21,6 saja. Begitupun sama dengan komoditas lain seperti batu bara dan juga CPO juga mengalami peningkatan ataupun mengalami kenaikan harga, yang mana untuk tembaga dan juga di sini kalau kita lihat memang sejumlah komoditas inilah yang memang menjadi faktor surplusnya neraca perdagangan di tanah air, dan juga berkaitan dengan kondisi yang ada. Lalu seperti apakah perkembangan perdagangan internasional RI ataupun di tanah air sejauh ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, di sini kalau kita lihat memang data yang dipublikasi oleh Refinitiv di mana terkait perkembangan perdagangan internasional tanah air, di mana untuk nilai ekspor dan impor sudah mengalami peningkatan begitu ya, yang mana memang setelah jatuh cukup dalam di awal-awal masa pandemi COVID-19 atau di sini. Dan juga kalau misal kita lihat di sini pula untuk nilai ekspor juga lebih tinggi dibandingkan nilai impornya, padahal pada tahun 2017 silam di mana memang nilai impor mampu naik signifikan dan melampaui nilai ekspor di Indonesia. Dan juga kalau misalnya kita lihat dari permasalahan
ataupun ekspor pada waktu itu terlepas dari yang namanya pandemi, memang dari kondisi ini pemerintah pun sebetulnya nampak sangat menginginkan perekonomian nasional mulai berangsur-angsur untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk impor. Di mana kondisi ini juga berpengaruh sangat besar dengan adanya pengurangan nilai impor yang sangat besar pula, dan secara otomatis dapat membalik arah neraca perdagangan yang pada sebelumnya masih mengalami net impor. Jangan sampai pula nilai impor yang memang turun begitu ya, terlihat turun di sini memang memperlihatkan adanya kelesuan dari kegiatan produksi yang mana memang menggunakan bahan baku yang didapat dari impor. Karena perlu diakui pula penurunan nilai impor yang besar juga perlu diwaspadai sebagai indikasi atau lesunya perekonomian bangsa. Nah, ini apa sajakah faktor pendorong ekonomi RI khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Ya, memang baru-baru ini juga mulai santer terdengar begitu ya istilah commodity boom. Di sini memang kalau kita lihat menjadi jargon para ekonom untuk membahasakan periode kenaikan harga komoditas dalam satu periode tertentu. Biasanya hal ini terjadi pasca krisis ekonomi atau pada masa resesi ekonomi yang mana memang dialami Indonesia di tengah pandemi ini, dan inilah yang juga mampu menjadi faktor pendorong ekonomi Indonesia, dan juga terkait adanya kenaikan harga komoditas yang dimiliki oleh Indonesia diharap mampu berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa. Apalagi Indonesia juga menjadi negara eksportir komoditas terbesar di dunia yang tentunya dengan adanya commodity boom yang memang digaungkan oleh para ekonom juga akan membawa angin segar kondisi perekonomian tanah air. Tapi Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menjelaskan juga janganlah terlena begitu ya dengan kondisi tersebut, karena menurutnya situasi pada masa saat ini masih ada ketidakpastian yang membayangi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor begitu, karena masih adanya pandemi COVID-19 di tanah air. Dan juga walau Moody's Analytics juga memprediksi pemulihan ekonomi untuk China dan juga Amerika Serikat akan memberikan sentimen positif begitu bagi pertumbuhan ekspor Indonesia, di mana Indonesia berada dalam posisi yang baik untuk mendapatkan keuntungan dari adanya pemulihan permintaan luar negeri di bulan-bulan yang akan datang. Ditambah dengan program vaksinasi tentunya yang memang secara masif dilakukan oleh pemerintah, diharap juga mampu memperkokoh lagi perekonomian bangsa karena sektor ekonomi berangsur-angsur pulih dari dampak pandemi COVID-19. Dan tentunya semua akan berjalan baik dengan syarat pemerintah pun harus mampu mengendalikan COVID-19 di Indonesia, salah satunya dengan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dalam perang melawan virus corona.